Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part ini kita akan melanjutkan metode yang ketiga untuk menghitung volume benda putar, yaitu dengan menggunakan metode kulit tabung. Nah, pada metode kulit tabung ini berbeda dengan dua metode yang lainnya. Jadi, kita untuk mengetahui sebenarnya ketiga-tiganya sama ya. Jadi untuk mengetahui metode mana yang digunakan, kalian sangat perlu untuk menggambarkan daerahnya. Lalu lihat daerah yang berputar itu seperti apa gitu ya. Jadi pada metode kulit tabung ini, misalkan daerah yang diketahuinya, daerah D-nya itu adalah kumpulan titik-titik X, Y, di mana X-nya itu misalkan dari A sampai B. Lalu Y-nya dari 0 sampai Fx. Jadi untuk daerah ini bisa jadi sama dengan yang metode cincin gitu ya. Tapi ternyata yang membedakan itu adalah sumbu putarnya. Jadi di sini jika daerah D itu diputar terhadap sumbu Y, maka akan diperoleh benda putar seperti pada gambar yang sebelah kanan. Kalian bisa lihat di sini bahwa daerah D-nya itu sudah familiar ya pada metode yang sebelumnya, pada contoh-contoh soal sebelumnya. Nah, yang membedakan adalah jika daerah D ini kita putarnya misalkan adalah pada sumbu X, maka daerah putarannya kan seperti ini ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kan gini ya. Nah, kurang lebih begini kan ya. Nah, ini kalau diputarnya terhadap sumbu X. Maka kita bisa menggunakan metode cakram, gitu kan ya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah pada daerah D ini diputarnya bukan pada sumbu X, tetapi pada sumbu Y. Jadi di sini terlihat bahwa daerahnya itu akan menghasilkan daerah seperti pada gambar yang di sebelah kanan ini ya. Jadi daerah yang diputar itu adalah yang pinggir-pinggirnya ini ya, ke depan gitu. Lalu belakangnya juga kan gitu. Tengahnya kosong. Jadi seperti apa ini ya? Seperti ban mobil yang ditidurin gitu ya. Maksudnya bukan posisinya seperti ketika dipasang di mobil gitu, tapi ketika posisi ditidurkan gitu. Jadi lubangnya itu ada di tengah-tengah. Nah, tapi di sini batas atas dan batas bawahnya itu bisa jadi berupa fungsi. Jadi baik batas atas ataupun mungkin batas bawahnya itu ada yang merupakan fungsi. Jadi di sini batas atasnya itu adalah fungsi fx. Artinya bukan seperti ban jadinya. Kalau ban itu kan atas sama bawahnya sama-sama horizontal gitu. Nah, kalau di sini ada yang berupa fungsi gitu. Nah, maka untuk menghitung volume benda putar ini kita bisa menganalogikan sebagai sebuah kulit tabung. Jadi misalkan ban mobil ini gitu kita potong pada satu sisi gitu dibuka. Nah, maka bukanya itu akan seperti ini. Nah, kelihatan ya? Jadi misalkan tadi kita punya ban mobil, kita sayat pada satu sisi, lalu dibuka, maka akan seperti ini bentuknya. Nah, itu kalau misalkan dipadatkan gitu ya, diluruskan, maka bentuknya bisa seperti balok seperti ini. Balok ini panjang dari balok ini adalah keliling dari tabung. Ada keliling tabung. Ya enggak? Jadi ketika kita punya tabung, kita buka, maka panjang dari balok tipis yang terbentuk itu adalah seperti keliling tabung. Lalu tebalnya apa? Tebalnya adalah delta R ya. Sangat kecil delta R. Lalu lebar dari balok tersebut, H-nya ini adalah atau tingginya itu adalah tinggi dari tabungnya. Jadi di sini kalau balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka lebarnya itu adalah H atau tingginya. Gitu. Kebayang ya? Nah, maka
Untuk mencari volume benda putar pada metode kulit tabung, kita gunakan pendekatan volume dari kulit tabung gitu. Bang ya. Jadi saya akan tuliskan saja di sini volume metode kulit tabung. Oke. Jadi ini adalah ketika daerahnya diputar nanti hasilnya menyerupai kulit tabung gitu ya. Nah, maka di sini untuk mencari volumenya itu adalah saya gunakan ilustrasi ini ya. Jadi ini adalah ini setelah dibuka ya si tabungnya tadi, ini adalah sebenarnya kan secara balok belum selesai ya gambarnya. Ini balok tipis. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah panjang kali lebar kan gitu ya. Sorry. Panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita lihat sebagai balok. Nah, panjangnya itu didekati oleh keliling tabung. Sedangkan tingginya itu adalah tinggi ya, tinggi tabungnya. Sedangkan lebar ini adalah lebar partisinya ya nanti ya. Nah, sekarang keliling tabung itu bagaimana? Keliling tabung itu adalah lingkaran. Lingkaran itu keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2V R. Di mana R itu adalah jari-jari tabung. Kan gitu ya. Sedangkan tinggi tabung itu adalah tinggi fungsinya gitu ya. Jadi di sini nanti tinggi tabung, T-nya itu adalah tinggi H-nya gitu ya. Atau nanti baliknya mainnya adalah ke fungsi. Sedangkan lebarnya itu adalah delta. Nanti kita lihat apakah kita main di delta X atau di delta Y. Gitu. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa volumenya itu adalah volume dari tabung itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita dekatkan volumenya itu adalah dengan panjangnya itu apa? 2VR. Lebarnya itu adalah delta R gitu ya. Nanti delta R itu bisa delta X, bisa delta Y. T-nya itu adalah H dikalikan lebarnya itu adalah misalkan delta R. Lalu dikalikan dengan tingginya itu adalah H-nya begitu. Bayang ya, jadi ini adalah metode kulit tabung. Kapan kita gunakan? Ketika hasil dari ilustrasi gambar yang kalian peroleh itu memang memerlukan untuk menggunakan metode kulit tabung. Oke, ini ilustrasi lain. Bisa kalian lihat di sini pada Jadi pada daerah benda putar yang ini, maka kita ini fx-nya ya bisa beda-beda. Jadi di sini tidak rata gitu ya, bukan horizontal batas fx-nya. Misalkan di sini adalah sebagai fungsi nih, terlihat. Nah, jadi dia fungsinya adalah y sama dengan fx. Misalkan ini adalah y-nya itu adalah misalkan min x kuadrat, bisa ya, min x kuadrat kan begini berarti ya. Misalkan, salah, min x kuadrat berarti ditambah 10, misalkan kalau ini adalah titik 10 gitu. Nah, di sini berarti atasnya itu berbeda-beda, dibatasi oleh fungsi gitu. Nah, sekarang dia diputar ke
terhadap sumbu Y. Nah, ternyata di tengah-tengahnya ini potongnya. Nah, nanti fungsinya apalah mungkin ya. Gitu. Nah, maka di sini kalau kita ya, misalkan ini partisinya besar-besar seperti ini. Tapi kalau partisinya kecil-kecil dia semakin smooth. Jadi misalkan fungsinya adalah Y sama dengan min X kuadrat tambah 10, tapi dari titik A sampai B misalkan ya. Jadi bukan dari 0, misalkan dari 1 sampai 5 misalkan. Maka daerahnya itu kan adalah bolong seperti ini ya. Nah, ini semakin presisi mencari volume benda putarnya. Yang di tengah ini itu bolong. Ini bolong, ini nggak ada isinya. Nah, maka untuk menghitung dari volume benda putar ini, kita bisa mengambil sampel sebuah tabung tipis. Atau misalkan ini terbentuk, misalkan daerah volume benda putar ini terbentuk dari kumpulan, batang-batang plat-plat gitu ya, plat-plat tipis. Maka ketika plat tipisnya itu dibentuk menjadi benda putar seperti gunungan seperti ini, nah untuk menghitung volumenya kita bisa mengambil selembar plat tersebut, dibuka gitu ya, sehingga hasilnya adalah seperti plat tipis balok seperti ini. Gitu. Nah, panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran 2VR. 2VR, di mana R-nya itu adalah X-nya. Lalu, ini adalah delta X, kenapa? Karena partisi yang kita ambil itu adalah pada sumbu X. Ini kan tipis-tipisnya kita ambil. Ini adalah delta X. Lalu Fx-nya itu adalah tingginya. Tingginya kan beda-beda. Misalkan di titik 1 sama di titik 2 sama di titik 3 sampai titik 5, misalkan itu kan beda-beda ya. Gitu. Jadi tingginya itu berdasarkan fungsi Fx-nya itu sendiri gitu. Maka untuk mencari volume benda putarnya kita mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi alias 2Vx dikalikan delta X dikalikan Fx. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk mencari volumenya itu sama dengan integral dari A sampai B dikalikan integral apa? 2Vx dikalikan Fx dikalikan dx. Jadi 2Vx-nya itu adalah keliling, Fx-nya adalah tingginya, dan ketebalannya adalah dx. Begitu ya. Jadi di sini ya kita bisa tuliskan juga bahwa volumenya itu merupakan perhitungan estimasi dari panjang kali lebar kali tinggi. Yaitu kita dekati dengan panjangnya itu adalah 2VR gitu ya. Lalu lebarnya itu adalah delta X-nya misalkan. Atau delta R-nya aja dulu ya, kita masih umum. T-nya itu adalah H-nya. Maka, ini adalah delta V-nya ya. Maka, V-nya itu kita peroleh dari integral dari A sampai B 2V. Berarti R-nya ini diganti X ya kalau kita bermain di sumbu X. Maka dikalikan X, dikalikan dengan H-nya itu nanti ada berupa fungsi gitu ya. Di sini adalah dx. Nanti 2V-nya bisa keluar. Integral A sampai B X dikalikan H-nya itu nanti pas jadi Fx dx. Jadi nanti di sini X-nya itu nanti pasti didekati oleh fungsi, tingginya adalah fungsi gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk menghitung volume benda putarnya, ya tadi ya, pendekatannya adalah iris, hampiri, jumlahkan, lalu ambil limitnya. Nah, maka gini ya. Jadi, jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tingginya adalah Fx, alasnya adalah delta X, dan jaraknya adalah X dari sumbu Y,
kemudian diputarnya terhadap sumbu Y, maka akan diperoleh suatu kulit tabung dengan tingginya Fx, jari-jarinya X, dan tebalnya adalah delta X. Oke, jadi jari-jarinya itu kalian hitung seperti ini ya. Jari-jarinya adalah X. Oke, seperti ini. Sehingga delta V-nya itu pendekatan dari 2V dikalikan XFX delta X. Maka V-nya itu adalah 2V dikalikan integral A sampai B X Fx dx. Gitu. Nah, jadi masalah biasanya adalah kalian bingung mencari mana jari-jari, mana tingginya, dan apa tebalnya. Gitu. Jadi, itu yang harus kalian definisikan terlebih dahulu ketika menggunakan metode kulit tabung. Kita ke contoh soal ya. Oke, sebelumnya ada catatan penting di sini. Jari-jari itu adalah jarak dari partisi ke sumbu putar. Jadi kalau partisinya adalah yang biru ini, maka jaraknya itu, jari-jarinya itu adalah jarak ini. Dari sumbu putar ke partisi tersebut. Oke, contoh nomor 4. Kita kerjakan ya. Oke, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh. Jadi batasnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, X sama dengan 2. Diputar terhadap sumbu Y. Oke. Jadi kalian bisa lihat bahwa pada semua soal volume benda putar tidak tidak diketahui misalkan kerjakan dengan metode apa gitu ya. Jadi kalian harus paham sendiri metode mana yang kalian gunakan. Nah, langkah pertama adalah seperti biasa kita menggambarkan daerah sketsanya dulu seperti apa. Oke, ini karena diputarnya terhadap sumbu Y berarti gambarnya di kuadran 1 dan kuadran 2 ya jatuhnya ya. Kalau diputarnya terhadap sumbu X berarti nanti gambarnya di kuadran 1 dan kuadran 4. Oke, sini batasnya adalah Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X sama dengan 2. Kalian bisa bayangkan berarti sumbu X, Y sama dengan X kuadrat, lalu X sama dengan 2. Berarti maksimumnya di 2 kuadrat ya, Y sama dengan 4. Gitu. Oke, misalkan seperti ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Jalan nggak? Setelah ada 1, 2, 3, 4. Lalu sini 1, 2. Cukup ya? 1, 2. Dan 1, min 2. Ini sumbu X dan sumbu Y. Oke, grafiknya seperti apa? Y sama dengan X kuadrat, berarti 0,0, 1,1 ya. Lalu 2,4. Misalkan seperti ini. Oke, anggap benar ya. Y sama dengan X kuadrat. Lalu sumbu X, misalkan saya kasih warna hijau deh. Sumbu X. Lalu X sama dengan 2. X sama dengan 2, warna ungu boleh. X sama dengan 2 berarti bagaimana? X sama dengan 2 berarti kan gini kurang lebih ya. Nah, ini X sama dengan 2. Berarti sini ada titik potong ya. Di titik 2,4. Kan gitu. Maka daerah D-nya itu adalah daerah yang mana? Daerah ini kan ya. Nah, gitu. Ya, kurang lebih lah ya. Ini di titik 0. Nah, sekarang ternyata daerah D ini diputarnya terhadap sumbu Y.
Nah, kalian bisa bayangkan gimana daerah putarnya? Daerah putarnya menjadi saya tipis saja ya. Nah, berarti gini kan nanti jadinya. Nah, misalkan begini, lalu begini gitu ya. Seimbang nggak sih? Ya anggap seimbang ya. Lalu nanti begini, gini kan ya. Yang berputar di mana? S. Yang berputar di bagian ininya kan? Nah, gini tapi bukan itunya ya. Maksudnya putarnya ke depan ke belakang juga ada. Saya susah mewarnainya gimana ya. Jadi seperti kalian punya kaleng di dalamnya dimasukkan apa ya itu ya? Seperti kerucut begitu ya. Yang berputar itu adalah yang di luar kerucut tersebut gitu. Susah saya gambarinnya ya, gimana. Nah, maka ini yang merupakan volume benda putar yang berputar eh, harus bisa dihitung dengan menggunakan metode cakram. Kenapa? Kalau misalkan dihitungnya, misalkan berputarnya terhadap sumbu X, kita bisa menghitungnya dia menggunakan metode apa namanya? Cakram. Karena langsung ya. Nah, sedangkan ini di sini ada jarak antara sumbu putar dengan fungsi yang akan diputar gitu. Jadi di sini kan ada daerah kosongnya ya. Apakah bisa menggunakan cincin? Bisa jadi bisa. Gitu. Tapi berbedanya apa? Berbedanya adalah pada bentuk partisinya. Gitu. Jadi ketika kita misalkan di sini mengambil partisinya itu adalah seperti ini, horizontal. Nah, seperti ini lah ya. Bayang? Nah, ini adalah partisinya. Ini berarti kan karena di sumbu X, berarti ada delta X ya. Nah, maka partisi ini dia akan berputar sesuai dengan jari-jarinya. Artinya yang dinamakan dengan jari-jari itu adalah jarak dari sumbu putar ke partisi tersebut. Jadi misalkan partisi saya ambil di sini, maka jarak R-nya, jari-jarinya adalah jarak dari sumbu putar ke partisi. Berarti berapa jaraknya? Kalau partisinya ada di sini, mungkin jaraknya adalah 1,5. Tapi kalau misalkan partisinya saya buat di sini, boleh nggak? Boleh nggak saya buat partisinya di sini? Boleh aja. Berapa jaraknya dari sumbu putar? Kalau di sini sih 1, Bu. Kalau yang di orange 2. Kalau misalkan saya buat lagi, kalau partisinya di sini gimana? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Namanya juga partisi, kan yang namanya volume benda putar itu kan kumpulan dari partisi ya. Nah, kalau partisinya di sini boleh? Boleh. Berapa jaraknya dari sumbu putar? Oh, mungkin kalau di sini sih 1,75. Nah, artinya apa secara keseluruhan? Kita pakai yang orange ya, yang biru dan yang hijau hanya untuk memperjelas saja. Jadi kalau yang di biru mungkin jaraknya dari sumbu putar itu adalah 1. Tapi kalau yang orange misalkan 1,5. Kalau yang hijau 1,75 misalkan. Nah, artinya secara umum jarak dari sumbu putar ke partisi itu adalah sesuai dengan berapa X-nya, ya enggak? Jadi kalau X-nya ada di 1, misalkan yang warnanya biru, maka ya sama dengan 1 berarti jari-jarinya. Kalau yang warna oranye 1,5 misalkan, berarti 1,5. Kalau yang warna hijau 1,75, ya berarti 1,75. Artinya jari-jari jari-jari R. Jari-jari R itu adalah X. Kalau X-nya 1 berarti jari-jarinya 1. Kalau X-nya 2, jari-jarinya 2. Kalau X-nya 1,5, ya berarti X-nya jari-jari 1,5 kan gitu. Jelas ya? Jadi jari-jarinya adalah X, lalu delta X itu adalah sebagai tebal dari partisinya. Lalu yang terakhir itu adalah berapa sih tingginya? Tingginya kalau yang di biru mungkin 0,8. Kalau yang di orange mungkin ya ini 1,5. Kalau yang di biru, yang di hijau
Misalkan di sini 2,9 misalkan. Itu bergantung apa? Bergantung pada fungsi Y sama yaitu sama dengan X kuadrat. Bisa diikutin ya. Jadi tingginya adalah Fx sama dengan X kuadrat. Jari-jari R itu adalah X. Lalu tebalnya itu adalah delta X. Oke. Maka bagaimana cara kita menghitung volumenya? Kita hampiri. Jadi delta dari volume itu kita estimasi dengan volume dari balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Kalau kalian bingung boleh tapi dituliskan. Tapi kalau enggak ya nggak masalah. Panjangnya berapa? Panjangnya itu adalah mana panjangnya? Panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran. Ya, itu 2V. Kelilingnya apa? 2V R kan gitu ya. R itu adalah jari-jarinya, yaitu si X. Lalu lebarnya apa? Lebarnya tebalnya delta X, boleh. Tingginya apa? Tingginya adalah X kuadrat. Artinya delta V ini kita hampiri dengan apa? 2V X dikalikan X kuadrat delta X. Alias delta V-nya itu sama dengan 2V X pangkat 3 delta X. Gitu. Nah, maka dari sini kita lanjutkan. Volumenya itu adalah berarti 2V. Kita integralkan dari mana? Dari 0 sampai 2. Kan X, kita mainnya di X ya. Kita lihat X-nya itu adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 batasnya. Dari 0 sampai 2. Maka integralnya dari 0 sampai 2. X pangkat 3 dx. Oke. Maka ini sama dengan 2V. Integral dari X pangkat 3 itu seperempat X pangkat 4 dari 0 sampai 2. Maka sama dengan 2V 2 pangkat 4. 16 ya, 16 per 4. 4. Dikurangi 0 jelas ya. Maka ini sama dengan 8V satuan volume. Yaitu 8V saja boleh ya. Begitu. Ini adalah metode kulit tabung. Jadi pada metode kulit tabung yang harus dicari itu adalah tingginya, jari-jarinya, dan tebalnya. Intinya di sini, kapan kita menggunakan metode kulit tabung itu adalah berbeda, ini kebalikan banget dengan metode cakram. Kalau metode cakram berarti kan dia langsung ya daerah yang dibatasinya itu adalah sebagai daerah putarnya. Jadi misalkan daerah D ini itu langsung diputar terhadap sumbu X, maka kita bisa menggunakan metode cakram. Artinya dia volume benda putarnya itu padat, pejal gitu ya. Sedangkan ketika diputar terhadap sumbu Y, maka ada daerah kosong di dalamnya. Gitu. Kebayang ya? Kecuali kalau yang ditanyakan adalah yang di daerah putihnya, misalkan ya, ini misalkan daerah D-nya itu adalah di sini. Kalau daerah D-nya di sini. Misalkan, jika daerah D-nya di sini, maka ya kita putar terhadap sumbu Y, dia bisa menggunakan metode cakram. Tapi kalau daerah D-nya yang putih ini, kemudian kita putar terhadap sumbu X, maka kita kembali menggunakan metode kulit tabung. Gitu. Oke, saya hapus ya. Gitu. Ya, bayang ya kalau balik lagi, daerah D ini diputar terhadap sumbu Y, berarti kan pejalnya itu ke sumbu Y ya. Maka yang ditanyakan adalah volume dari kerucut yang kebalik kan gitu. Kayak bentuk cone gitu. Nah, maka dia bisa menggunakan metode cakram. Tapi kalau daerah D yang putih ini kita putarnya terhadap sumbu X, maka daerah yang berwarna-warni kuning ini berarti kan jadi kosong ya. Nah, maka kita bisa menggunakan metode kulit tabung. Begitu.
Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan pada part berikutnya.